10 detik awal video ini, jika kalian berpikir saya sedang mencari referensi outfit atau referensi fits ala cewek kokwet, kalian salah besar. Perempuan ini berinisial CMJ, berusia 21 tahun, berasal dari jurusan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Baru-baru ini, ia viral karena sebuah postingan di akun X @undipmenfest yang mengatakan bahwa ia menyalahgunakan bantuan KIP. Jika kita melihat bagaimana gaya hidupnya di Instagram yang sering makan cantik di kafe, memakai pakaian mahal, serta seringkali terlihat menggunakan barang mewah seperti iPhone, tentu kita tidak akan berpikir kalau CMJ merupakan salah satu penerima bantuan KIP. Banyak netizen beranggapan bahwa CMJ diduga menyalahgunakan bantuan KIP untuk keuntungan pribadinya. Bagaimana bisa jika ia penerima KIP, tapi masih bisa bergaya hidup mewah, makan cantik di kafe, bahkan memiliki barang mewah seperti iPhone. Hidupnya terlalu sempurna dan terlihat tidak memiliki kesulitan secara ekonomi. Menurut manajer kemahasiswaan Undip, Muhammad Muntafi, ia sudah menerima laporan mengenai penyalahgunaan KIP yang dilakukan oleh CMJ. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2021, CMJ memenuhi kriteria sebagai penerima KIP karena ia merupakan anak seorang janda dan memiliki 3 saudara. Setelah ia berkuliah di Universitas Diponegoro, ia bekerja di kafe dan menjadi content creator, sehingga ia memiliki penghasilan yang lumayan besar. Setelah beredarnya kabar ini di X, ia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai penerima bantuan KIP agar ia bisa digantikan oleh mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Kasus penyalahgunaan KIP ini ternyata tidak hanya terjadi di Universitas Diponegoro, tetapi juga banyak di kampus lain, termasuk kampus kita. Lantas, apakah penyalahgunaan KIP merupakan perbuatan korupsi? Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. KIP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Ketika seseorang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi atau menggunakan dana bantuan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai, hal ini termasuk dalam tindakan yang merugikan keuangan negara. Tindakan yang menyalahgunakan KIP seperti memberikan nota palsu untuk mendapatkan bantuan atau mengalihkan dana bantuan untuk keperluan pribadi memenuhi unsur-unsur korupsi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga menghilangkan hak siswa yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Dalam kasus CMJ, bisa jadi faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan mempengaruhi perubahan gaya hidup CMJ yang ingin hidup mewah. Selain itu, motivasi dari dalam diri CMJ seperti ingin terkenal dan mendapatkan banyak followers juga bisa menjadi faktor mengapa CMJ melakukan penyalahgunaan KIP. Dalam kacamata kriminologi, teori sering dapat menegaskan fenomena ini. CMJ atau individu lain yang menyalahgunakan KIP bisa jadi mereka merasa tekanan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu memenuhi gaya hidup mewah melalui cara-cara yang sah. KIP yang seharusnya membantu siswa kurang mampu kemudian disalahgunakan oleh mereka yang merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah mereka dengan cara yang tidak sah. Namun, tidak menampik fakta kalau permasalahan penyalahgunaan KIP ini juga berasal dari Kemendikbudristek yang tidak transparan dan akuntabel dalam melakukan pengawasan distribusi bantuan KIP. Banyak ditemukan kasus bantuan KIP tidak tepat sasaran di perguruan tinggi. Kemendikbudristek, kalau siswa yang kurang mampu untuk memikirkan makan besok dan hidup sejahtera saja mereka sulit, apalagi bayar biaya kuliah yang harganya setinggi langit. Masalah penerima KIP kuliah yang terus berulang setiap tahun membuat kita perlu mempertanyakan niat pemerintah. Jika benar-benar ingin meratakan akses pendidikan tinggi, mengapa masalah dasar seperti ini tidak pernah terselesaikan? Kita tahu bahwa rakyat miskin tidak akan bisa mengakses pendidikan tinggi jika pemerintah tidak berbuat sesuatu. Jika memang berniat membantu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Biaya pendidikan saat ini sangatlah mahal. Bayangkan jika kelas menengah saja kesulitan membayar biaya pendidikan tinggi, bagaimana dengan yang miskin? Sebelum masalah tepat sasaran KIP kuliah ini selesai, jangan berharap pendidikan di Indonesia akan meningkat. Sebab terlihat jelas bahwa pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas dan serius. Kita perlu marah karena biaya KIP
UKP yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah sedikit. Kalau biayanya tidak sedikit dan ternyata tidak tepat sasaran, lalu bagaimana dengan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045? Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persejen memalukan, Bu Sekjen. Dan ke penerima orang tua, kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin.